Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaliza Aswadini dengan NIM 23234004 dari program studi perpustakaan dan ilmu informasi. Di video ini saya akan mempresentasikan materi peta, slide, fotokopi, dan tinta. Video UAS ini saya buat sebagai tugas akhir pada mata kuliah preservasi dan konservasi. Pembahasan materi yang pertama yaitu peta. Apa sih peta? Menurut Badan Informasi Geospasial, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang dasar melalui sistem proyeksi tertentu, menyajikan fenomena alam atau buatan manusia. Menurut Fatmawati pada tahun 2021, peta adalah bahan pustaka yang menyajikan informasi geografis dalam bentuk visual, tidak seperti buku, majalah, atau bahan audiovisual lainnya. Peta memiliki bentuk fisik yang khas dan bervariasi. Karena bentuk fisiknya yang beragam dan cenderung besar, peta memerlukan tempat khusus dalam penyimpanan dan pelestariannya. Fungsi peta. Peta berperan penting dalam mengelola berbagai koleksi di tempat-tempat seperti perpustakaan, museum, dan arsip. Berikut adalah fungsi utamanya. 1. Petunjuk arah dan jarak. Peta adalah petunjuk arah dan jarak untuk menemukan koleksi. Hal ini akan membantu petugas menemukan barang, mengatur ruangan lebih baik, dan menghitung jarak evakuasi agar koleksi bisa cepat dipindahkan saat terjadinya bencana. Yang kedua, mengidentifikasi risiko rawan bencana. Peta bisa menunjukkan area rawan bencana seperti kebakaran, banjir, gempa, atau tempat lembab yang bisa merusak koleksi. Dengan peta, perpustakaan bisa mengenali lokasi berisiko dan mengambil langkah mitigasi pencegahan yang cepat. Misalnya memindahkan koleksi ke tempat yang lebih aman atau gunakan lemari tahan air. 3. Perencanaan penyimpanan. Peta membantu merancang tata letak penyimpanan yang efisien. Hal ini termasuk menentukan tempat yang baik untuk rak, zona suhu dan kelembapan yang terkontrol, serta lokasi koleksi digital. Dengan demikian, perpustakaan bisa memaksimalkan ruang dan menjaga koleksi peta dalam kondisi baik. 4. Pemantauan konservasi digital. Peta bisa dipakai untuk memantau lokasi fisik server atau tempat penyimpanan data digital. Hal ini penting karena memastikan data cadangan aman dari bencana di suatu wilayah tersebut dan untuk merencanakan pemulihan jika terjadi masalah. 5. Mendokumentasikan warisan budaya. Peta berguna untuk mencatat lokasi asli warisan budaya seperti naskah kuno, artefak, atau bangunan bersejarah sehingga memudahkan peneliti dan kurator dalam melacak asal-usul koleksi dan mencegah pemalsuan dan hilangnya informasi penting dari peta tersebut. Jenis-jenis peta. Yang pertama, peta dinding, yaitu peta besar yang digantung di dinding, seringkali dijadikan tujuan edukasi atau dekorasi. 2. Peta lipat. Peta yang dirancang untuk dilipat menjadi ukuran yang lebih kecil, praktis, dan mudah dibawa kemana-mana, disimpan di lemari atau rak khusus agar tetap rata. 3. Peta gulung. Peta berukuran besar yang disimpan dengan cara digulung dalam tabung penyimpanan khusus untuk mencegah kerusakan. 4. Atlas. Kumpulan peta yang dibukukan dan disusun seperti buku di rak. Penyimpanan ini harus memastikan atlas tetap rata dan tidak terlipat secara tidak sengaja. 5. Globe atau bola dunia, yaitu representasi bola dunia ditempatkan di tempat stabil seperti meja atau lemari pajang yang ditutup dengan kain lembut untuk melindunginya dari debu. Faktor penyebab kerusakan peta. Faktor penyebab kerusakan peta terbagi menjadi 2, antara lain 1. Kerusakan kimiawi. Kerusakan kimia pada peta terjadi akibat reaksi kandungan asam pada kertas atau pH rendah yang merusak struktur material peta. Selain itu, oksidasi tinta atau pewarna dapat mengubah warna tinta pada peta tersebut. Polutan udara seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dapat merusak serat kertas dan tinta pada peta sehingga dapat mempercepat proses penguningan dan kerapuhan peta tersebut. 2. Kerusakan mekanisme. Kerusakan mekanisme disebabkan oleh gaya fisik seperti tekanan fisik, benturan, gesekan, dan lain-lain, sehingga perubahan suhu atau kelembapan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pengerutan peta. Perbaikan kerusakan peta. Adapun perbaikan kerusakan peta yang terbagi menjadi 2, yaitu perbaikan kerusakan secara kimiawi dan mekanisme.
Perbaikan kerusakan secara kimia pada peta ada 3, antara lain 1. Deasidifikasi, netralisasi asam dalam kertas menggunakan larutan basa seperti magnesium bikarbonat atau kertas buffer. 2. Laminasi dengan bahan netral, melapisi peta dengan polyester film atau kertas washi Japanese paper untuk stabilisasi fisik dan perlindungan dari lingkungan. 3. Kontrol lingkungan, penyimpanan suhu stabilnya 18-22 derajat Celcius dan kelembapan idealnya 45-60% untuk memperlambat reaksi kimia dan mencegah material peta tersebut. Perbaikan kerusakan secara mekanisme antara lain 1. Penyambungan, 2. Flattening, 3. Enkapsulasi. Penyimpanan peta yang optimal. Yang pertama, suhu dan kelembapan stabil. Suhu idealnya yaitu 18-22 derajat Celcius dan kelembapan relatifnya yaitu 45-60% untuk mencegah pelapukan dan pertumbuhan jamur. 2. Media penyimpanan sesuai. Gunakan lemari peta datar, rak laci atau tabung gulung yang terbuat dari bahan kuat dan non-asam. 3. Perlindungan dari cahaya. Hindari paparan sinar UV yang dapat memudarkan tinta dan merusak peta pada kertas. 4. Pelabelan dan klasifikasi. Pemberian label dan klasifikasi peta berdasarkan topik, wilayah, atau tahun, sehingga memudahkan akses dalam pengelolaannya. Pencegahan kerusakan peta. Berikut adalah pencegahan kerusakan peta antara lain 1. Kontrol iklim. Gunakan dehumidifier dan higrometer untuk menjaga suhu dan kelembapan ruangan stabil, serta mencegah kerusakan akibat fluktuasi. 2. Bahan non-asam. Gunakan material penyimpanan seperti folder atau kotak dengan pH netral ISO-nya 9706 untuk mencegah degradasi kimiawi pada peta. 3. Digitalisasi. Buatlah salinan digital peta untuk mengurangi penanganan fisik pada peta asli dan mempermudah akses dalam penyebaran informasi. Pembahasan materi yang kedua yaitu slide. Apa itu slide? Menurut Syam Abdi Mubarak pada tahun 2016, slide adalah bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Istilah audiovisual berasal dari kata Latin audir yang artinya mendengar dan visus yang artinya melihat. Karena ukurannya kecil, slide harus dibaca menggunakan proyektor. Penggunaan proyektor pertama kali ditemukan oleh Athanasius Kirchner pada tahun 1646 dan alat ini terus berkembang seiring dengan kemajuan listrik dan teknologi fotografi. Pada abad ke-19, ilmuwan seperti Nicholas Horn, Nepce, George Eastman, dan Thomas Edison berperan penting dalam pengembangan slide. Di era inilah proyektor dan slide mulai diterima secara luas dan menjadi alat yang sangat berguna di dunia pendidikan. Memasuki abad ke-20, inovasi dalam pembuatan alat proyeksi dan material pendukungnya menjadikan slide semakin canggih dan mudah diakses sampai saat sekarang ini. Fungsi, tujuan, dan manfaat slide. Fungsi slide. Slide berfungsi sebagai alat bantu visual untuk menyampaikan informasi, data, atau ide lebih efektif dan menarik. Fungsinya meliputi memperjelas pesan, menarik perhatian audiens, meningkatkan daya ingat, dan mempermudah presentasi. Tujuan slide. Tujuan slide seperti meningkatkan pemahaman audiens, memfasilitasi diskusi, dan membuat materi lebih menarik dan mudah diingat. Manfaat slide. Meningkatkan efisiensi komunikasi, menyajikan data secara ringkas, mendukung pembelajaran visual, menciptakan pengalaman belajar yang kondusif, dan memungkinkan presentasi yang terstruktur. Jenis-jenis slide. 1. Slide transparasi atau OHP, yaitu lembaran plastik transparan berukuran A4 atau folio berisi teks atau gambar. Cara penggunaannya dengan meletakkannya di atas proyektor OHP yang diproyeksikan ke layar. 2. Slide film positif 35 mm, yaitu potongan kecil film fotografi 35 mm yang diproyeksikan dengan proyektor slide ke layar. Yang ketiga yaitu slide digital, yaitu format presentasi elektronik yang menggunakan aplikasi seperti Microsoft PowerPoint, Google Slides, Keynote, atau Canva. Slide ini ditampilkan di layar komputer, proyektor digital, atau Smart TV.
Yang keempat, slide mikroskopik, yaitu lempengan kaca kecil dengan ukuran 1-3 inci untuk spesimen atau bahan mikroskopik dan ditutup dengan cover slip atau kaca penutup tipis. Slide ini digunakan bersama mikroskop untuk mengamati objek yang sangat kecil. Pemeliharaan slide. Yang pertama, hindari area yang terpapar langsung oleh cahaya, debu, dan kelembapan. 2. Jangan biarkan slide berserakan di meja. 3. Kontrol suhu tetap rendah, yaitu 18 derajat Celcius atau 4 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan jamur dan serangan serangga lainnya. 4. Lakukan pemeliharaan rutin untuk menghindari debu, jamur, atau serangan hama. 5. Periksa proyektor. Pastikan kabel tidak putus dan lensa bersih untuk proyeksi optimal. Selanjutnya, slide sangat rentan terhadap goresan, jadi tangani dengan lembut dan hati-hati untuk mencegah kerusakan permanen pada gambar. Terakhir, tempatkan slide dengan cermat di lokasi yang tidak memakan banyak ruang. Pembahasan yang ketiga yaitu fotokopi. Fotokopi merupakan bagian integral dari kegiatan pelestarian bahan pustaka, terutama di perpustakaan yang memiliki koleksi majalah. Penggunaan fotokopi memungkinkan akses terhadap informasi tanpa merusak koleksi asli yang rapuh atau tidak dapat dipinjamkan. Menurut Roni tahun 2021, fotokopi dimulai dengan penemuan stereografi oleh Chester Harrison pada tahun 1938. Dia adalah seorang fisikawan dari Amerika yang mengubah penggandaan dokumen dari cara manual menjadi digital. Mesin fotokopi pertama yang sukses yaitu Xerox 914 yang diluncurkan pada tahun 1959 yang telah merevolusi perkantoran dengan kemampuannya menghasilkan salinan berkualitas tinggi dengan cepat sehingga menandai kemajuan teknologi di era modern. Kekurangan dan kelebihan fotokopi. Kekurangan fotokopi: pertama, kualitas gambar dan teks menurun. Fotokopi yang berulang membuat hasilnya buram dan sulit dibaca. Pemborosan kertas. Proses fotokopi yang tidak teratur menyebabkan limbah kertas menjadi banyak, sehingga berdampak negatif pada lingkungan. Yang ketiga, pelanggaran hak cipta. Fotokopi tanpa izin dapat melanggar undang-undang hak kekayaan intelektual, sehingga dapat dipidana. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Kerusakan mesin atau tinta habis dapat menghambat proses penggandaan. Kelebihan fotokopi. Yang pertama, memperpanjang usia bahan asli. Dokumen asli tidak perlu sering disentuh atau dibaca langsung sehingga lebih awet dan tetap terjaga kondisinya. 2. Efisiensi waktu dan biaya. Proses penggandaan dokumen menjadi lebih cepat dan biayanya lebih murah dibandingkan mencetak ulang seluruh dokumen. 3. Mempermudah akses informasi. Baik mahasiswa ataupun dosen dapat memiliki salinan materi tanpa harus membawa buku asli. Yang keempat, dokumentasi dan cadangan. Ini sangat berguna untuk membuat arsip atau cadangan penting untuk menjaga keamanan informasi jika dokumen rusak. Jenis-jenis fotokopi. Mesin fotokopi hadir dalam berbagai jenis, mulai model analog sederhana hingga mesin digital multifungsi canggih. Ada juga mesin fotokopi warna hitam putih, serta ukuran yang bervariasi untuk kebutuhan kantor, rumah, maupun industri besar. Pemeliharaan fotokopi. Pemeliharaan rutin ini sangat penting dan memastikan kinerja optimal dan memperpanjang usia mesin fotokopi, yang meliputi inovasi, teknologi, efisiensi biaya, pembersihan rutin, pergantian tinta, serta pemeriksaan komponen, sehingga mencegah terjadinya kerusakan fotokopi tersebut. Pembahasan yang keempat, tinta. Tinta telah digunakan selama ribuan tahun sebagai media penting untuk menulis, menggambar, dan mencetak. Awalnya terbuat dari bahan alami seperti cairan tumbuhan berwarna, darah hewan, atau orang yang dicampur air. Bukti tertua penggunaannya ditemukan di Mesir kuno sekitar 2500 sebelum Masehi menggunakan campuran karbon hitam. Di Tiongkok, tinta tercatat sejak abad ke-23 sebelum Masehi. Dibuat dari jelaga dan pengikat seperti kanji atau lem. Dan pada masa dinasti Han, tinta tongkat dari getah pinus menjadi populer. Dan di negara India,
Tinta itu sudah ada sejak abad ke-4 sebelum Masehi dengan sebutan masih. Awalnya dari karbon dan tulang hewan, lalu beralih ke biji merkuri. Di Yunani dan Romawi kuno, tinta berbasis karbon digunakan tetapi mudah luntur. Perkembangan signifikan terjadi sekitar abad ke-5 Masehi dengan ironggal ink yang lebih tahan lama, terbuat dari garam besi dan asam teng, menjadi standar di Eropa hingga abad ke-19. Johannes Gutenberg memperkenalkan tinta berbasis minyak biji rami dan jelaga pada abad ke-15 yang cocok untuk percetakan, dan Inggris mematenkan tinta berwarna pertama pada tahun 1772. Memasuki abad ke-20, industri tinta berkembang pesat dengan inovasi bahan kimia sintetis sehingga menghasilkan tinta yang beragam untuk berbagai kebutuhan termasuk printer digital dan tinta ramah lingkungan dan berbasis bahan organik. Adapun bahan dasar tinta tradisional, yang pertama mineral garam besi seperti ferrosulfat yang dicampur dengan rendaman kulit kayu owak, sejenis kayu jati dengan daun kecil yang diberi pewarna agak gelap. 2. Warna biru kehitaman. Tinta jenis ini telah dipergunakan untuk menulis selama berapa abad, sehingga menunjukkan daya tahannya yang luar biasa. Jenis-jenis tinta ada 3. Yang pertama, tinta tulis. Tinta tulis ini menghasilkan tulisan yang bersih, meresap baik, tanpa tembus dan cepat kering. 2. Tinta cetak. Tinta cetak ini lebih kental daripada tinta tulis, dikemas dalam kaleng atau tub, tersedia berbagai warna untuk daya tarik tinggi termasuk karbon dan pita mesin ketik atau komputer. 3. Tinta ballpoint, terbuat dari bahan celup. Warna ini dicampur dengan minyak dan damar. Adapun hambatan tinta pada kertas. Yang pertama, keasaman tinta. Tinta yang asamnya tinggi dapat berbahaya dengan bahan ironggal dari asam tanah dan garam besi. Yang kedua yaitu kerusakan kertas. Tinta yang asam dapat membuat buku berlubang mengikuti gerakan tulisan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Berkat kemajuan teknologi, pembuatan tinta berkualitas tinggi dan memberikan banyak pilihan bagi pemakainya untuk mengatasi masalah keasaman. Syarat penting untuk tinta berkualitas. Yang pertama, permanen warna. Tinta harus menghasilkan tulisan yang permanen dan warnanya menjadi hitam dalam beberapa hari, dan memastikan daya tahannya terhadap dokumen tetap terjaga. 2. Aliran dan penyerapan optimal. Tinta harus mengalir cepat dari pena dan mengendap baik dalam serat kertas tanpa menembus lembaran, sehingga menjaga kebersihan tulisan. 3. Stabilitas dalam botol. Tinta tidak boleh menggumpal dalam botol dan memastikan konsistensi dan kemudahan pengguna setiap saat. 4. Cepat kering. Bila terjadi korosi antara tinta dan pena, tulisan yang dihasilkan harus kering untuk mencegah noda dan kerusakan. Adapun kelebihan dan kekurangan tinta. Kelebihan tinta seperti mampu menghasilkan tulisan permanen dan tahan lama. 2. Memberi beragam pilihan warna dan jenis untuk berbagai aplikasi. 3. Memungkinkan ekspresi artistik dan detail halus. 4. Cepat kering pada permukaan yang tepat. Namun kekurangan tinta antara lain, yang pertama, beberapa jenis tinta dapat rusak karena keasaman pH-nya tinggi. 2. Potensi noda atau luntur jika tidak kering sempurna. 3. Membutuhkan perawatan pena atau printer yang tepat. 4. Harganya bervariasi. Beberapa produk ada yang mahal dan ada yang murah, tergantung bahan yang digunakan pada tinta tersebut. Jadi kesimpulan dari materi peta, slide, dan fotokopi adalah elemen penting dalam pelestarian informasi dan warisan budaya. Peta membantu navigasi dan perencanaan. Slide berfungsi sebagai alat bantu visual. Fotokopi memungkinkan akses mudah tanpa merusak dokumen asli, dan tinta penting untuk penulisan dan pencetakan. Semua bahan
Ini memerlukan pemeliharaan dan lingkungan penyimpanan yang terkontrol agar informasi tetap terjaga untuk generasi mendatang. Baiklah, ini adalah daftar pustaka dari materi peta, slide fotokopi, dan tinta yang saya gunakan. Sekian, terima kasih presentasi UAS yang sudah saya sampaikan. Jika ada salahnya dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.